Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita pada saluran ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan doa dan harapan kami Bapak Ibu dimanapun berada, sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur, kami boleh ada bukan karena kebolehan kami, tapi karena kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapilah pendengaran kami, urapilah telinga kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, kasih itu sabar. Apa artinya kasih itu sabar? Jika kita bilang kita mengasihi orang tua kita, artinya kita sabar terhadap mereka, secerewet apapun. Kalau kita bilang kita mengasihi anak kita, maka kita mestinya sabar sekalipun anak kita nakal dan sulit untuk belajar. Pada kenyataannya kita tidak sabar dengan anak kita, saudara. Tidak sabar dengan Tuhan. Padahal dunia punya peribahasa sabar itu subur, saudara. Contoh orang yang sabar. Yakub harus menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Yusuf perlu menunggu 13 tahun untuk menjadi pemimpin besar sejak mendapat mimpi dari Tuhan. Abraham dan Sarah diuji untuk menunggu 25 tahun hingga memperoleh Ishak dan anak yang dijanjikan Tuhan. Musa harus menunggu 40 tahun dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang handal dan berwibawa. Apakah sabar diperlukan pada masa kini? Dalam hidup ini banyak sekali persoalan yang menuntut kita untuk memperoleh atau menerapkan sabar. Rela menunggu, Ustaz. Mungkin kita harus menunggu kesembuhan penyakit, pemulihan ekonomi, akurnya kembali hubungan rumah tangga. Dalam proses menunggu itu diperlukan kesabaran. Sabar sangat dibutuhkan di dalam kita menanti jawaban Tuhan, saudara. Kita akan kecewa dan tidak akan memperoleh apa yang kita butuhkan jika kita tidak sabar. Kita harus berusaha mempercepat dengan cara kita sendiri dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Simak kesaksian Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar mudah mengucapkannya tetapi sulit melakukannya. Saudara, hendaknya kita sabar. Sabar kepada yang lain, sabar kepada siapapun, sabar kepada anak, dan sabar kepada orang tua, sabar kepada opa. Sabar terhadap suami, suami juga sabar terhadap istri. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk sabar terhadap yang lain. Termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan, firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan untuk kami Tuhan lebih sabar lagi. Biarlah tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang berkarya dalam setiap hati dan pemikiran kami. Termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Hamba berdoa,
pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk setiap keluarga lepas keluarga yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Berkatilah Tuhan keluar masuk rumah mereka, dalam perjalanan baik dalam pekerjaan mereka. Keluarga lepas keluarga, tangan kasih Tuhan yang berkuasa menjaga, melindungi, dan yang membungkus mereka setiap saat. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka yang mengalami sakit. Tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu terulur menjamah tubuh yang sakit hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, amat berkuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Dan sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.